Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Nur Khalifah, 2. Oktavia Tri Astuti, 3. Septiana Lucy Chandrawati, 4. Giga Mahira, 5. Afilia Eka Fiestana akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul resiko kredit atau pembiayaan. Yang pertama adalah pengertian resiko kredit. Resiko sendiri dapat didefinisikan sebagai keberadaan ketidakpastian tentang hasil di masa mendatang. Ketidakpastian merujuk pada kasus ketidaktahuan secara penuh tentang hasil apapun yang potensial terjadi. Siamat mengemukakan bahwa resiko kredit didefinisikan sebagai resiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya antara risiko di mana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, kolektibilitas kredit dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah lancar, yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan. Artinya, segala kewajibannya, baik bunga maupun pokok pinjaman, diselesaikan oleh nasabah dengan baik. Yang kedua adalah dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, dan di sini debitur mulai menunggak. Yang ketiga adalah kurang lancar, yaitu kredit yang selama 3-6 bulan mutasinya tidak lancar. Pembayaran bunga atau pokoknya tidak baik. Usaha-usaha pendekatan telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik. Yang keempat adalah diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan pada jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Yang kelima adalah macet. Bila usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar tidak berhasil, kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit macet. Yang ketiga adalah faktor-faktor penentu resiko pembiayaan. Dalam akad pembiayaan murabahah, faktor penentu dalam resiko pembiayaan adalah tidak bersaingnya imbal balik bagi hasil bagi pihak sohibul mal, terkhususnya untuk pembiayaan yang memiliki jangka waktu panjang. Faktor penyebabnya adalah kenaikan DCMR, kenaikan ICMR, dan juga kenaikan ECRI. Yang pertama adalah kenaikan DCMR atau Direct Competition Market Rate, yaitu tingkat margin saat ini diprediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah DCMR. Semakin cepat perubahan DCMR diperkirakan akan terjadi, maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Yang kedua adalah ICMR atau Indirect Competition Market Rate, yaitu tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam dengan adanya larangan menggunakan sistem bunga riba. Semakin cepat perubahan ICMRM diperkirakan terjadi, semakin pendek pula jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga adalah kenaikan ECRI atau Expected Competition Rate for Investor, yaitu ekspektasi bagi hasil kepada pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah ECRI. Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek pula jangka waktu maksimal. Yang terakhir adalah pengelolaan resiko pembiayaan. Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Untuk mengetahui usaha nasabah yang akan dibiayai layak dan diyakini menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan.
sehingga mengamankan resiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Nah, tahap pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah ada 4 tahap, yaitu yang pertama, analisa pembiayaan, yaitu Bank Syariah melakukan analisa atas permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Yang kedua adalah dokumentasi pembiayaan, dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan. Yang ketiga adalah pengawasan dan pengamanan pembiayaan. Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikat agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah, penerima fasilitas, sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir, Bank Syariah melakukan monitoring. Yang terakhir adalah penyelamatan dan penagihan pembiayaan. Ada kalanya pembiayaan yang telah dinikmati nasabah penerima fasilitas masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah. Maka Bank Syariah berupaya untuk memulihkan kondisi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang resiko kredit atau pembiayaan bank. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.